warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini saya sebagai Saula Zafir Hidayat, saya Wiwi Mandali. Saya Ahmad Nur Faizin, saya Riyad Hidayat. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai kandungan vitamin dan mineral pada kepiting. Berikut paparan materinya. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apa sih itu kepiting? Kepiting merupakan salah satu sumber daya hayati laut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan kaya akan nutrisi penting bagi kebutuhan manusia. Daging kepiting diketahui mengandung protein, lemak, serta berbagai vitamin dan mineral esensial seperti kalsium, besi, dan seng. Kandungan nutrisi ini menjadikan kepiting sebagai bahan pangan yang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Namun, informasi mengenai perubahan kandungan vitamin dan mineral pada kepiting akibat berbagai metode pengolahan masih terbatas, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut. Metode pengolahan makanan dapat mempengaruhi kandungan gizi suatu bahan pangan, termasuk kepiting. Proses pemanasan seperti perebusan, penggorengan, dan pengukusan dapat menyebabkan degradasi vitamin, terutama vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Juga dapat mengalami perubahan kadar, tergantung pada jenis minyak yang digunakan dalam proses pengolahan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana metode pengolahan mempengaruhi komposisi vitamin dalam daging kepiting. Selain vitamin, kandungan mineral dalam kepiting juga dapat mengalami perubahan selama proses pengolahan. Seperti contohnya, mineral makro seperti kalsium dan fosfor berperan penting dalam kesehatan tulang dan gigi. Sementara mineral makro seperti besi dan seng berperan dalam fungsi enzim serta sistem kekebalan tubuh. Kepiting cakang lunak yang dipanen saat mengalami eksidisi sebelum meneras menjadi inovasi dalam industri perikanan. Namun, penelitian yang mengkaji perubahan kandungan vitamin dan mineral pada kepiting dalam berbagai metode pengolahan masih terbatas, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai aspek nutrisi dalam kepiting. Pemahaman tentang pengaruh metode pengolahan terhadap kandungan vitamin dan mineral pada kepiting dapat memberikan manfaat bagi industri makanan dan memberikan kesehatan masyarakat. Dengan mengetahui metode pengolahan yang paling optimal dalam mempertahankan kandungan gizi kepiting, masyarakat dapat memperoleh manfaat maksimal dari konsumsi kepiting sebagai sumber pangan bergizi tinggi. Dengan memahami perubahan komposisi nutrisi akibat proses pengolahan, diharapkan dapat ditemukan metode terbaik yang dapat memperhatikan kualitas nutrisi kepiting tanpa mengurangi kandungan dan vitamin mineral yang berperan penting bagi kesehatan manusia. Pengaruh metode pengolahan terhadap kandungan vitamin larut air dan larut lemak. Nah, metode pengolahan makanan berperan penting dalam menemukan kandungan nutrisi dalam suatu bahan olahan, termasuk kepiting. Vitamin dalam kepiting dibagi menjadi dua kategori, yaitu vitamin larut air seperti vitamin B kompleks dan vitamin C, dan kalau vitamin larut lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Setiap metode pengolahan seperti perebusan, penggorengan, dan pemanggangan memiliki dampak yang berbeda terhadap stabilitas dan ketersediaan hayati. Nah, vitamin larut air itu sangat rentan terhadap suhu tinggi dan mudah larut dalam air, sehingga metode seperti perebusan dan pengukusan dapat menyebabkan penurunan kadar vitamin ini. Misalnya, vitamin C dan beberapa vitamin B kompleks seperti tiamin B1, revelamin B2, dan folat B9 dapat mengalami degradasi yang signifikan saat dipanaskan dalam air yang mendidih. Nah, sebaliknya ada pengukusan. Pengukusan cenderung lebih baik dibandingkan perebusan dan menjaga kandungan vitamin larut air, karena banyak menggunakan sedikit air dan mengurangi lemak langsung dengan cairan pemasakan. Nah, selanjutnya ada metode penggorengan. Metode penggorengan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap vitamin larut air dan larut lemak, karena penggorengan itu menggunakan minyak sebagai media panas. Kandungan vitamin larut air dalam kepiting tidak banyak mengalami perubahan akibat tidak adanya kontak langsung dengan air. Namun, suhu tinggi dalam proses ini dapat menyebabkan oksidasi vitamin tertentu. Nah, selanjutnya ada pemanggangan.
Pemanggangan dan pemanggangan kering juga dapat mempengaruhi kandungan vitamin dalam kepiting. Metode ini menggunakan panas kering yang menyebabkan degradasi vitamin larut air. Dan selanjutnya ada juga faktor lain yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan adalah oksidasi, terutama pada vitamin yang sensitif terhadap paparan udara dan cahaya. Vitamin C dan vitamin E misalnya dapat mengalami degradasi yang lebih cepat jika terpaparkan oksigen dalam suhu tinggi. Oleh karena itu, metode pengolahan ini yang lebih singkat dan menggunakan teknik yang meminimalkan paparan udara, seperti pemasakan dalam tekanan tinggi atau metode vakum, dapat membantu mempertahankan kandungan vitamin ini. Dan selain metode pengolahan, kombinasi bahan yang digunakan dalam masakan juga dapat mempengaruhi stabilitas vitamin. Dengan memahami bagaimana berbagai metode pengolahan mempengaruhi kandungan vitamin larut air dan larut lemak dalam kepiting, masyarakat dapat memilih cara memasak yang paling optimal untuk mempertahankan nilai gizi makanan. Menggunakan metode yang sangat tepat, terus dapat membantu menjaga keseimbangan nutrisi dan meningkat manfaat kesehatan dan konsumsi pada kepiting. Mineral makro dan mikro adalah unsur-unsur penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi biologis. Perbedaannya terletak pada jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar, lebih dari 100 mg per hari. Contohnya kalsium, fosfor, kalium, natrium, magnesium, dan klorida. Mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil, kurang dari 100 mg per hari. Contohnya zat besi, zinc, tembaga, selenium, iodium, mangan, dan klorida. Metode pengolahan berpengaruh signifikan terhadap kandungan mineral mikro dalam kepiting. Perebusan cenderung menyebabkan penurunan kadar mineral karena pelarutan dalam air. Sedangkan pengukusan lebih baik dalam mempertahankan mineral meskipun suhu tinggi dapat mempengaruhi bioavailabilitas. Pemanggangan dan penggorengan dapat menjaga atau meningkatkan konsentrasi mineral seperti besi dan zinc, tetapi beresiko menyebabkan oksidasi pada mineral seperti tembaga. Selain itu, bahan tambahan seperti asam dapat meningkatkan penyerapan mineral tertentu, sedangkan garam berlebih dapat menyebabkan kehilangan mineral. Oleh karena itu, pemilihan metode pengolahan dan bahan tambahan yang tepat penting untuk menjaga atau meningkatkan ketersediaan mineral mikro dalam kepiting. Metode pengolahan optimal untuk mempertahankan kandungan nutrisi kepiting. Metode pengolahan kepiting perlu menyeimbangkan keamanan pangan, cita rasa, dan nutrisi. Pengukusan merupakan metode terbaik karena meminimalkan kontak dengan air sehingga mempertahankan vitamin B kompleks, vitamin C, dan struktur mineral. Perebusan dapat menyebabkan hilangnya nutrisi larut air, namun bisa diatasi dengan waktu memasak singkat, menggunakan air rebusan atau menutup panci. Pemanggangan pada suhu sedang 150 hingga 180 derajat Celcius efektif menjaga vitamin larut, lemak, dan mineral. Sementara penggorengan baik untuk vitamin larut lemak namun kurang optimal untuk nutrisi larut air. Kombinasi teknik seperti mengukus dahulu lalu memanggang sebentar memberikan hasil optimal. Penambahan bahan asam seperti lemon atau cuka membantu mempertahankan vitamin C dan meningkatkan penyerapan besi. Sementara penggunaan minyak sehat secukupnya meningkatkan bioavailabilitas vitamin larut lemak. Penting juga untuk menghindari garam berlebihan yang dapat mengurangi kandungan mineral. Selanjutnya, pada tabel tersebut, hasil analisis menunjukkan variasi kandungan nutrisi pada sampel dengan berbagai perlakuan. Kandungan lemak pada sampel kontrol 8,50% menurun setelah pemeliharaan 8 hari dalam kurun 7%.
dan sedikit meningkat setelah 16 hari menjadi 7,33%. Sementara cangkang lunak memiliki kadar lemak tertinggi 15,33%, kadar kalsium sampai kontrol 15,950 mg per 100 gram, meningkat setelah 8 hari menjadi 16,361 mg per 100 gram, namun menurun setelah 16 hari menjadi 14,457 mg per 100 gram. Dengan cangkang lunak menunjukkan kadar terendah 2050 mg per 100 gram. Kandungan besi sampel kontrol 20,99 mg per 100 gram, menurun setelah 8 hari 16,913 mg per 100 gram, meningkat sedikit setelah 16 hari menjadi 19,253 mg, dan terendah pada cangkang lunak 12,297 mg. Sementara kandungan seng sampel kontrol menjadi 11.397 per 100 gram, menurun secara bertahap setelah 8 hari menjadi 10.993 mg, dan 16 hari 9.933 mg. Dengan cangkang lunak memiliki kadar tertinggi 14.857 mg. Secara keseluruhan, lama pemeliharaan cenderung mempengaruhi penurunan kadar lemak besi dan seng. Sementara cangkang lunak memiliki profil nutrisi yang berbeda dengan kadar lemak dan seng lebih tinggi tetapi kalsium jauh lebih rendah. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa setiap metode memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap kandungan nutrisi. Vitamin larut air seperti vitamin C dan vitamin B kompleks cenderung mengalami degradasi selama proses pemanasan, terutama dalam proses perebusan. Sebaliknya, vitamin larut lemak lebih stabil dalam proses pemanasan dan bahkan penyerapannya dapat meningkat jika dikombinasikan dengan lemak yang sehat. Sekian video materi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.